Gimana? Sudah pada masuk semua? Absensinya sudah bisa belum? Tasip, izin Ibu untuk absensi belum bisa, Ibu. Mhm. Hmm. Aplikasi ini mestinya tuh kalau sudah dijadwalkan itu nggak perlu lagi dosen mesti bikin ini. Makanya nggak bisa karena saya harus bikin lagi. Sistemnya tidak belum yang ini. Udah coba. Udah bisa nggak? Sudah, Ibu. Oke, oke. Oh, oke, sekarang kelompok bisa nggak yang kemarin yang tumbuhan mungkin bisa diulangin lagi presentasinya. Sudah diperbaiki atau sama kayak yang kemarin? Sudah diperbaiki kan? Mana nih pesertanya? Udah, silakan lah. Udah bisa boleh mulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Yang saya hormati Ibu Apoteker Desi Sagita, SSI MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Biologi Sel, dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Dian Yunita yang akan bertindak sebagai moderator pada presentasi kelompok sel tumbuhan sore ini. Anggota kelompok saya terdiri dari Muhammad Ilham Fauzi, Rozi Parahmi, Alia Dwi Safitri, Ratu Malia Mida, Farid Miftahul Aras, Valencia, dan Fitriani Agustin. Topik yang akan topik yang akan kami bahas pada presentasi ini yang berjudul tentang sel tumbuhan. Materinya akan dibacakan oleh Valencia. Pada Valencia, saya Definisi
Sel merupakan kesatuan dasar struktural dan fungsional makhluk hidup. Mengapa sel disebut sebagai unit terkecil makhluk hidup? Karena sebagai kesatuan struktural berarti makhluk hidup terdiri atas sel-sel. Makhluk hidup yang terdiri atas satu sel disebut makhluk hidup bersel tunggal. Uniseluler sama dengan monoseluler. Dan makhluk hidup yang terdiri dari banyak sel disebut multiseluler. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan yaitu pada sel tumbuhan memiliki dinding sel, memiliki palstida, memiliki vakuola berukuran besar, tidak memiliki sentriol, dan tidak memiliki lisosom. Sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel, tidak memiliki plastisida, vakuola berukuran kecil, memiliki sentriol, dan memiliki lisosom. Anatomi sel tumbuhan. Dinding sel. Dinding sel merupakan struktur di luar membran plasma yang membatasi ruang bagi sel untuk membesar. Ini hanya dimiliki oleh tumbuhan. Dinding sel kaku namun fleksibel. Buktinya, ketika tumbuhan layu, batang dan daun terlihat terkulai. Ini disebabkan karena dinding sel kekurangan air hingga tekanan turgor menurun. Karena sebenarnya yang membuat ia kaku adalah tekanan turgor hidrolik. Struktur dinding sel. Dinding sel primer adalah dinding sel yang terdapat pada sel tumbuhan yang masih sedang berkembang. Dinding sel sekunder merupakan dinding sel yang terdapat pada sel yang telah dewasa. Lamela tengah atau lapisan antar sel. Semua tumbuhan yang baru tumbuh pada awalnya hanya memiliki dinding sel primer. Seiring dengan perkembangannya, ketika sel-sel tersebut bertumbuh dan berubah menjadi matang, maka akan muncul dinding sel sekunder di dalam sel primer. Selanjutnya akan dibacakan oleh Farid. Fungsi dinding sel. Yang pertama, memberikan bentuk pada tumbuhan. Yang kedua, melindungi sel dari tekanan agar tidak mudah pecah. Yang ketiga, membantu regulasi osmotik. Yang keempat, membantu mentransfer air, gas, dan zat lainnya untuk dibutuhkan tumbuhan. Yang kelima, mencegah kehilangan air. Yang keenam, sebagai pemisah antara sel dalam dengan bagian luar. Nokta. Di antara dinding sel yang mengalami penebalan, terdapat bagian-bagian tertentu yang tidak ikut menebal, yang disebut nokta. Di dalam nokta, kadang-kadang dijumpai plasmodesmata, yang berfungsi untuk meneruskan rangsang dan makanan dari satu sel ke sel yang lain. Pada waktu sel mengalami penebalan, maka bagian dinding sel yang tertembus benang plasma tidak ikut menebal. Selanjutnya, membran sel. Membran sel atau membran plasma merupakan bagian sel yang paling luar yang membatasi isi sel dan sekitarnya. Membran ini tersusun dari dua lapisan yang terdiri dari fosfolipid 50% dan protein atau lipoprotein 50%. Membran plasma bersifat semi-permeabel atau selektif. Permeabel yang berfungsi mengatur gerakan materi atau transportasi zat-zat terlarut masuk dan keluar dari sel. Fungsi membran sel yang pertama pembatas antara isi sel dengan bagian luar sel. Yang kedua sebagai pelindung sel. Yang ketiga sebagai tempat pertukaran zat. Yang keempat sebagai reseptor atau penerima rangsangan dari lingkungan. Selanjutnya ada nukleus. Nukleus merupakan organel sel terbesar yang mengandung informasi genetik berupa DNA. Bagian yang mengandung informasi tentang rasa buah, warna bunga dan daun, bentuk, dan lain-lain. Nukleus adalah inti sel yang memiliki membran inti dengan susunan molekul yang sama dengan membran sel yaitu berupa lipoprotein. Nukleus berfungsi sebagai pusat pengontrol atau pengendali kegiatan sel. Kemudian ada membran inti. Sel eukariot adalah sel yang memiliki membran inti, kemudian memiliki dua jenis organel yaitu organel membran dan tidak bermembran.
Contohnya seperti organisme selain bakteri dan arkabakteri. Sel prokariot, sel yang tidak memiliki membran inti, prokariot pada dasarnya tidak memiliki membran internal dalam sitoplasmanya. Hal ini yang menjadi alasan kuat kenapa sel prokariotik tidak memiliki organel seperti mitokondria dan organel membran lainnya. Hanya memiliki ribosom, contohnya bakteri dan arkabakteri. Selanjutnya ada sitoplasma. Fungsi sitoplasma adalah sebagai tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia dalam sel. Sitoplasma berisi cairan yang mengisi organel dikenal dengan sitosol. Organel-organel sel tumbuhan. Yang pertama ada retikulum endoplasma atau RE, berbentuk saluran-saluran yang berfungsi membantu gerakan substansi-substansi dari satu bagian ke sel lainnya. Kemudian RE kasar memiliki ribosom pada permukaan sehingga berfungsi sebagai tempat sintesis protein. RE halus berfungsi sebagai tempat sintesis lipid atau lemak. Keduanya juga berperan dalam transportasi zat. Retikulum endoplasma. Ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Fungsi mitokondria adalah sebagai tempat berlangsungnya respirasi untuk menghasilkan energi. Kemudian mikrotubulus berfungsi untuk membentuk silia, flagel, dan benang-benang spindle yang berperan dalam pembelahan sel. Fungsi lisosom, yang pertama autofagus, sebagai penghancur organel yang rusak. Kemudian ada fagositosis, berfungsi sebagai penghancur partikel asing. Yang ketiga ada autolisis, berfungsi sebagai penghancur selnya sendiri. Bagian-bagian sitoplasma, plasmolema, dinding luar yang bersifat semipermeabel, polioplasma, bagian yang tampak keruh karena adanya butir-butir kromosoma. Pada bagian ini dapat dilihat adanya aliran sitoplasma, rotasi dan sikrolasi. Tonoplasma, membran dalam yang terbatas dengan vakula bersifat semipermeabel. Plastisida, berdasarkan warnanya, plastisida dikelompokkan menjadi leukoplas yang biasanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadang makanan, kromatopora yang merupakan plastisida yang mengandung pigmen, macam-macam plastisida, leukopla tidak berwarna, kloroplas mengandung klorofil yaitu pigmen yang memberi warna hijau pada tumbuhan, berfungsi menangkap energi cahaya yang diperlukan untuk fotosintesis. Kloromoplas mengandung pigmen lain yang menentukan timbulnya warna merah, jingga, dan kuning pada bagian tumbuhan. Amiloplasma sebagai pembentuk amilum, eleaplasma sebagai pembentuk minyak, protein plasma sebagai pembentukan protein. Kesimpulan, sel tumbuhan adalah unit struktural dan fungsional terkecil menyusun tumbuhan yang termasuk sel eukariotik karena memiliki membran inti dan organel bermembran. Ciri khasnya yaitu adanya dinding sel, vakuola besar, dan plastisida seperti kloroplas yang berperan dalam fotosintesis. Setiap organel memiliki fungsi khusus hingga keseluruhan struktur sel tumbuhan mendukung proses pertumbuhan, metabolisme, dan kelangsungan hidup tumbuhan. Terima kasih. Mungkin itu dari kelompok kami. Silakan moderator. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah materi. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Jika dari kelompok lain yang ingin menyanggah atau memberi pertanyaan, persilakan.
Tunggu suaranya. Tidak ada yang mau bertanya. Izin bertanya kepada kelompok sel tumbuhan. Apakah suaranya terdengar, Kak? Dengar. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sari Mustika dari kelompok jamur. Di sini saya ingin bertanya, tadi dijelaskan bahwa pada sel tumbuhan itu dapat terjadi autolisis, yaitu proses penghancuran sel sendirinya. Nah, pertanyaannya itu, dalam kondisi apa sel tumbuhan itu dapat mengalami autolisis? Terima kasih. Mungkin dilihatin autolisisnya di mana slide-nya. Maaf Ibu, ini pertanyaan langsung dijawab. Ibu, apakah dari kelompok ada yang bertanya? Silakan kalau belum ada, silakan dijawab dulu. Mungkin saya mau bertanya, bedakan itu tadi ada tonoplas, ada plasmodesmata ya. Kemudian ada apa sih tadi itu? Mungkin bisa ditunjukkan yang seperti apa tonoplas itu. Tadi saya ada mana ya tadi? Setelah inilah tentang membran sel gitu tadi. Coba bukan. Lanjut, lanjut tentang sitoplasma ini. Coba lagi, lagi, lagi. Jangan terlalu cepat. Nah, ini nih. Plasmolema, polioplasma, tonoplasma. Nah, itu kan bagian-bagian sitoplasma. Mungkin bisa ditunjukkan seperti apa biar bisa terbayang. Barangkali ada gambarnya yang bisa dijelaskan. Hmm.
Sama yang tadi pertanyaan Sari Mustika tentang autolisis. Kalau di slide-nya itu di lisosom, sebenarnya itu terjadinya benar di lisosom atau di mana? Kalau pada tumbuhan, nih fungsi lisosom gitu kan. Nah, ini nih sebenarnya di mana? Pada sel apa ini? Yang ibu-ibu tulis di sini ini di sel sel prokariot, sel eukariotnya sel yang mana? Benar punyanya sel tumbuhan atau siapa yang punya? Hmm. Bisa kita dijelaskan? Ibu, pertama nama saya Dinda. Saya akan jawab pertanyaan dari Sari Mustika. Jadi pertanyaannya dalam kondisi apa sel tumbuhan mengalami autolisis? Sel tumbuhan itu mengalami autolisis dalam kondisi ketika sel mengalami kerusakan berat atau kematian, sehingga enzim hidrolitik di dalam Maaf, kurang ini ya. Izin Kak, suaranya Ya, putus-putus. suaranya putus-putus. apakah masih putus-putus? Coba ngomong, kalau nggak ngomong ya nggak tahu dia putus-putus atau tidak. Masih putus-putus saja? Masih, Kak. Masih ya? Mungkin yang lain bisa jawab. Izin Ibu, saya akan menjawab pertanyaan dari Sari Mustika. Sel tumbuhan mengalami autolisis dalam kondisi ketika sel mengalami kerusakan berat atau kematian sehingga enzim-enzim hidrolitik di dalam vakuola dari lisosom menghancurkan komponen selnya sendiri. Biasanya kondisi yang menyebabkan autolisis pada sel tumbuhan itu seperti kekurangan air ekstrim, suhunya sangat tinggi, atau panas berlebih merusak protein dan membran sel, infeksi patogen, kekurangan oksigen, paparan zat kimia toksik atau racun, dan penuaan sel. Makasih, Bu. Bagaimana dengan Sari?
Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya terjadinya di mana? Jadi sebenarnya itu terjadinya di mana? Kalau tadi yang disampaikan apakah benar, lisosom? Benar terjadi lisosom? Tadi ada kok disampaikan tadi. Di mana terjadinya? Terjadi dalam vakuola dan lisosom, Ibu. Di vakuola, ya kan? Di vakuola. Makanya saya tanya tadi, ini untuk sel siapa? Kalau pada tumbuhan dia kan adanya di vakuola. Nah, kalau pada sel hewan mungkin terjadi di lisosom. Sehingga ketiga proses ini, autofagi, fagositosis atau autolisis, sebenarnya juga sama-sama terjadi baik di sel hewan ataupun di sel tumbuhan. Jadi yang ketika ibu-ibu menuliskan yang ini, saya rasa ini tidak dikhususkan hanya untuk sel tumbuhan. Padahal kan kemarin saya mintanya yang spesifik dari sel tumbuhan apa. Ya, karena itu kan makanya tuh terlihat di sini disebutkan lisosom karena yang lisosom itu biasanya tuh adanya di sel hewan. Sementara ini kan bicara vakuola tadi bilangnya kan. Kalau sel tumbuhan benar di vakuola. Hmm. Ya, artinya sama aja nggak di iniin dengan maksudnya yang kemarin saya minta yang spesifiknya. Kemudian tadi bisa jawab yang plasma tadi, tonoplasma sama itu apa tadi tuh? Oh ini. Eh, tapi ngerti nggak sih yang saya sampaikan ini? Nangkep nggak? Nangkep nggak apa yang saya kritisi? Apa ya saya kritik dari ini tadi? Mungkin yang lain ada bisa nangkep nggak? Jangan-jangan saya sudah panjang lebar ternyata Bapak Ibu nggak nangkep gitu. Nangkep nggak di mana salahnya ini? Halo, aduh, kok Isi asik Ibu. gitu. Ya, Eh, yang saya pahami mungkin autolisis itu tidak hanya terjadi pada sel tumbuhan, tetapi terjadi pada sel hewan juga. ya, artinya terus apakah cuma itu? Sebenarnya yang saya kritisi itu adalah karena di sini itu oke, autolisis itu tidak hanya pada sel tumbuhan, tapi sel hewan juga akan mengalami tidak hanya autolisis, autofagi ataupun fagositosis itu mengalami. Cuma di sini karena disebutkan itu fungsi lisosom. Nah, sementara ini kelompok ini menjelaskan sel tumbuhan dan proses autolisis itu di vakuola. Tadi kan seperti yang dijawab sendiri oleh kelompok ini kan tadi di vakuola kan. Sehingga dari sini saya bisa menyimpulkan bahwa ketika menuliskan tugas ini tidak terfokus pada sel tumbuhan. Jadi sama seperti yang kemarin hanya menyalin ulang gitu. Karena ternyata ini lisosom ini kan kalau yang di sini saya yakini yang ini nih ini adalah ininya si sel hewan gitu. Yang ditulis di sini itu
eh, sumbernya saya yakini tidak menjelaskan tentang sel tumbuhan. Kalau misalnya mau ditelusuri ke sumber aslinya, itu bukan dari sel tumbuhan. Ini secara umum atau hanya sel eukariot mungkin gitu. Karena harusnya yang lebih difokuskan itu lebih ke vakuolanya gitu. Ya, itu sih yang saya kritisi, yang saya minta kan kemarin gitu, harus terfokus kepada sel tumbuhan. Karena memang sama ternyata yang sekarang dengan yang kemarin, saya harapkan di sini dijelaskan tentang proses fotosintesis. Karena kan itu yang khusus, sama tentang vakuolanya, sama tentang jenis-jenis plastida. Oke, dan plastida tadi sudah ada. Karena plastida hanya ada pada sel tumbuhan, tidak ada pada sel hewan. Tapi bagaimana plastida yang kloroplas itu bisa berfungsi, dia membantu dalam proses fotosintesis, harapan saya itu yang dijelaskan di kelompok sini gitu. Terus tadi juga ada kloromoplas. Coba cek, benar nggak sih? Coba mana tadi tentang plastida? Nih, kromatofora. Bener nggak sih kromatofora? Coba cek lagi. Terus selanjutnya, terus penulisan juga yang masih kadang kak huruf C, huruf kapital. Nih, kloromoplas. Bener nggak kloromoplas? Baca. Bener nggak? Bener nggak? Kloromoplas. Yang benar kromoplas, Ibu. Kromoplas. Leukopla atau leukoplas? Ini tuh apa sih Leukoplas. saya leukoplas mencerminkan tuh nulis seperti ini nih copy paste karena ada yang nggak spasi, ada yang tiba-tiba ini tulisannya nggak ini. Oke, sudahlah, jawab aja yang pertanyaan saya tadi. Nggak bisa, nggak bisa jawab.
Izin Berarti menjawab, Ibu. Oke. Kalau polioplasma itu bagian dari sitoplasma dalam sel tumbuhan yang tampak keruh dan granular karena mengandung butir-butir mikrosoma. Kemudian kalau tonoplas itu Makanya enaknya kan saya minta ditunjukin di gambar. Apa yang dituliskan ditunjukkan di gambar. Jadi bisa kebayang, nggak cuma lewat kata-kata. Jadi kalaupun nanti ada soal kan langsung kita tuh lebih mudah mengingat gambar kan dibandingkan kalimat. Ya nggak? Kita lebih cepat ingat tuh gambar. Makanya kalau saya minta tuh ada gambar, tunjukkan. Nah, jadi bisa kebayang kalau misal gambar, kalau yang dijawab itu kan saat ada di sini gitu. Hmm, ya sudahlah, nggak dapat menunjukkan, silakan ditutup aja langsung ke kelompok. Selanjutnya udah lebih setengah jam. Demikian presentasi di kelompok kami, semoga disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas kekurangan. Saya Dianita selaku moderator kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Izin Ibu, apakah langsung saja? bentar azan bentar ya. Baik, Dengar nggak? Bu. Ayo lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Sarah Aureliana Bella, selaku moderator kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sel hewan dengan dosen pengampu Ibu APT Desi Alsa Gita SI MSI, selaku dosen biologi sel. Di sini ada anggota kelompok kami, Ratih Trisna Prinkana, D. Amanda Putri, Mutia Kolbu Nizami, Eka Oktaviani, Salsabila Rifdah, Amalina Utami Novtin, dan Kusto Riyati. Selanjutnya, kami akan memulai
pemaparan materi yang pertama oleh Ratih. Dipersilahkan Ratih. Baik, terima kasih Syara. Pertama, definisi sel hewan. Sel hewan adalah unit struktural dan fungsional terkecil penyusun tubuh hewan yang mampu melakukan seluruh proses kehidupan, seperti metabolisme, pertumbuhan, respon terhadap rangsang, dan reproduksi. Sel hewan termasuk sel eukariotik, sehingga memiliki inti sel atau nukleus dan organel yang terbungkus membran. Organel sel eukariot hewan. Organel adalah struktur kecil dan khusus di dalam sel yang menjalankan tugas-tugas khusus yang diperlukan untuk keberlangsungan hidup sel. Setiap organel memiliki fungsi yang unik, seperti menghasilkan energi, membuat protein, atau membuang limbah. Selanjutnya oleh Dea. Siapa yang bacakan lanjutnya? Baik, di sini berikutnya ada bagian-bagian sel hewan. Yang pertama di sini sesuai panah-panahnya. Yang pertama ada vakuola, lalu ada bagian lisosom, nukleus, nukleolus, retikulum endoplasma halus, sentriol, sitoplasma, aparatus Golgi, retikulum endoplasma kasar, mitokondria, dan yang terakhir ada membran sel. Next. Yang pertama di sini ada lisosom. Lisosom adalah kompartemen yang memiliki membran di sekitarnya yang menyimpan enzim pencernaan yang membutuhkan lingkungan asam dengan pH rendah. Enzim tersebut disebut dengan enzim hidrolitik dan enzim ini memecah molekul besar menjadi molekul-molekul kecil. Next. Baiklah, selanjutnya ada membran sel. Membran sel yakni lapisan tipis dan fleksibel yang mengelilingi sel, berfungsi sebagai pelindung dan pengatur pertukaran zat antara sel dan lingkungannya. Membran sel tersusun atas fosfolipid bilayer, protein, dan karbohidrat. Selanjutnya ada sitoplasma, yakni cairan seperti jeli yang mengisi sel dan mengandung berbagai organel sel. Sitoplasma berperan sebagai medium tempat berbagai reaksi biokimia berlangsung. Selanjutnya ada nukleus atau pusat kendali sel yang dikelilingi oleh membran inti. Nukleus mengandung kromosom yang menyimpan materi genetik DNA yang mengatur semua aktivitas sel. Kemudian ada nukleolus, merupakan struktur kecil di dalam nukleus yang berperan dalam pembentukan ribosom. Ribosom sendiri adalah organel yang bertanggung jawab untuk sintesis protein. Kemudian akan dilanjutkan oleh Kak Salsa. Selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria merupakan pusat kekuatan sel mengubah glukosa menjadi energi melalui proses yang disebut transpir seluler. Fungsinya untuk menghasilkan ATP atau adenosin trifosfat dan molekul energi. Fungsi kedua untuk membantu sel melakukan aktivitas seperti pergerakan, pertumbuhan, dan perbaikan. Fungsi ketiga untuk menggunakan oksigen untuk memecah makanan menjadi energi. Selanjutnya ada retikulum endoplasma, jaringan tabung yang berfungsi untuk mengangkut bahan di dalam sel. Retikulum ini terbagi menjadi dua jenis, RE kasar dengan ribosom terikat dan RE halus dengan tanpa ribosom.
Selanjutnya, aparatus Golgi, yakni tumpukan kantung pipih terikat membran yang ditemukan dalam sitoplasma. Organel yang memodifikasi, mengemas, dan mendistribusikan protein dan karbohidrat yang disintesis oleh RE, serta mempersiapkan bahan yang akan dikirim ke berbagai bagian sel atau keluar sel. Vakuola, yakni kantung berisi cairan yang ditemukan di dalam sel. Pada sel hewan, vakuola berukuran kecil dan banyak. Vakuola seperti unit penyimpanan atau gudang menyimpan persediaan dan limbah tambahan hingga dibutuhkan. Fungsi vakuola yaitu menyimpan air, nutrisi, dan limbah. Fungsi kedua yaitu membantu menjaga bentuk dan keseimbangan sel. Dan fungsi selanjutnya yaitu membantu menghilangkan zat-zat berbahaya dari sel. Sentriol, struktur silinder kecil yang terbuat dari mikrotubulus ditemukan berpasangan di dekat nukleus pada sel hewan. Berperan penting dalam pembelahan sel dengan mengatur mikrotubulus. Fungsinya satu, membantu mengatur pembelahan sel dengan tiga, membantu pembentukan siliadin flagella, membantu pergerakan sel. Ciri khas sel eukariot memiliki inti sejati, tidak memiliki kloroplas, struktur lebih kompleks dari prokariot, tidak memiliki dinding sel, memiliki lisosom dan sentriol. Metabolisme sel hewan terjadi dua jalur melalui katabolisme dan anabolisme. Katabolisme respirasi aerobik terjadi di mitokondria menggunakan oksigen, memecah glukosa menjadi CO2 dan H2O dan menghasilkan ATP. Tahapnya glikolisis di sitosol dekat oksilasi oksidatif, siklus Krebs dan rantai transport elektron. Fermentasi asam laktat anaerob terjadi saat minim oksigen, memecah glukosa menjadi asam laktat dan sedikit ATP. Contoh pada otot yang lelah. Beta oksidasi, pemecah asam lemak menjadi asetil-CoA untuk masuk ke siklus Krebs. Diaminasi, pemecah asam amino menjadi energi dan amonia. Kemudian jalur anabolisme, sintesis protein, ribosom merakit asam amino berdasarkan instruksi DNA, lipogenesis, pembentukan lipid, trigliserida, fosfolipid untuk membran sel dan energi. Gluconeogenesis, pembentukan glukosa baru dari bahan non-karbohidrat seperti asam amino saat cadangan habis. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Izin bertanya, perkenalkan nama saya Septian Nurjana. Di sini saya ingin bertanya, mengapa mitokondria sering disebut dengan pusat kekuatan sel? Terima kasih. Terima kasih, Septi. Sama-sama, Kak. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya, Kak Syara. Iya, Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Sari Mustika. Saya perwakilan dari kelompok jamur. Di sini saya izin bertanya kepada kelompok sel hewan. Tadi saya lihat di bagian gambar yang ada banyak bagian-bagian itu kan ada retikulum endoplasma kasar sama ada retikulum endoplasma halus. Nah, pertanyaannya itu perbedaan dari kedua retikulum itu apa? Apakah jelas, Kak Syara? Jelas, Sari. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung dijawab? Nih, Baik, bentar. dari sini aja udah bisa dijawab. Nggak perlu langsung ke ChatGPT lah. Pertanyaan Sari Mustika udah bisa dijawab ini. Ya, jadi tadi tuh kemarin ini lama banget ini sebenarnya pertanyaan Sari Mustika udah bisa dijawab ini. Terus tadi makanya nah tadi kan ada vakuola sama lisosom. Jadi kalau pada sel tumbuhan tuh nggak ada yang namanya lisosom. Lisosom itu adanya pada sel hewan. Kalau pada sel tumbuhan itu namanya vakuola. Tapi ukuran ya di sel hewan juga ada vakuola, tapi ukurannya jauh lebih kecil. Nah, baik itu vakuola ataupun sel lisosom yang ada di sel hewan atau vakuola yang pada sel tumbuhan itu karena sama-sama memiliki enzim hidrolitik, artinya sama-sama untuk fungsi melisis, makanya biasanya kerjanya sama. Jadi fungsi organel itu sama, tapi namanya berbeda gitu. Ya, jadi lisosom itu hanya ada pada sel hewan ya. Kemudian yang lebih khusus pada sel hewan itu, yang lain adalah si sentriolnya. Di mana sentriol ini itu tidak ada kalau pada sel tumbuhan. Fungsinya itu sentriolnya dalam proses ini apa benang-benang spindle kayak apa pembelahan sel. Jadi dalam proses meiosis ya, meiosis. Nah, proses pembelahannya itu ada dua proses pembelahan selnya ada meiosis dan mitosis. Kalau kita masuk sel apa? Manusia kira-kira sel tumbuhan, sel hewan, sel jamur, sel bakteri. Hmm? Sel hewan, Ibu. Ya, kita adalah sel hewan. Nah, bedanya lagi kalau sel tumbuhan dia punya dinding sel, kalau pada sel hewan tidak ada dinding sel. Kalau jamur dia punya dinding sel. Bedanya jamur sama tumbuhan, kalau pada sel tumbuhan
dinding selnya itu kandungannya selulosa senyawa polisakarida ya. Selulosa, tapi kalau pada sel jamur itu kitin. Kalau pada sel hewan apa pengganti dari selulosa atau kitin itu penyusun. Kalau ini kan bukan dinding sel tapi membran ya. Nah, kalau pada sel hewan penyusun struktur selnya itu ada kolagen sama elastin. Jadi kalau pada sel tumbuhan juga sama sistem ininya pembelahannya juga pakai meiosis mitosis seperti itu, meiosis ya. Cuma sama-sama menghubungkan nantinya benang-benang spindle, tapi tidak membutuhkan bantuan dari sentriol. Tapi kalau pada sel hewan, nah dia membutuhkan bantuan sentriol untuk membentuk benang-benang spindle pada proses pembelahan sel. Izin Ibu, izin menjawab pertanyaan dari Sari akan dijawab oleh Kak Salsa. Silakan Kak Salsa. Izin Ibu, izin menjawab pertanyaan dari Sari Mustika. Tadi pertanyaan perbedaan retikulum kasar sama retikulum halus ya. Ya. Perbedaan utamanya itu ada di ribosom, ada keberadaan di ribosom sama fungsinya. Kalau retikulum kasar itu ribosom yang menempel pada permukaannya, sehingga dia berperan dalam sintesis dan modifikasi protein, terutama protein yang akan disekresikan atau menjadi bagian dari membran. Sedangkan kalau retikulum halus itu dia tidak memiliki ribosom dan juga berfungsi dalam sintesis lipid, metabolisme karbohidrat sama detoksifikasi zat yang berbahaya. Kalau yang retikulum kasar itu tampak lebih kasar karena adanya ribosom. Kalau yang halus itu dia tampak lebih halus dan tubular. Sekian Ibu. Eh, Tubular itu maksudnya apa? Tubular maksudnya apa? Cari dulu ya. Cari dulu di ChatGPT. Itu tandanya kalian tidak memahami. Dari sini aja udah bisa terlihat tuh. Kan di sini sudah ada jawabannya. Kalau kasar dia ada ribosom, kalau halus tidak ada ribosom. Dan ini kan sudah saya jelaskan waktu di awal menjelaskan tentang sel. Nah, kalau misalnya dia halus itu ribosom itu bentuknya seperti apa? Kalau digambar itu biasanya digambarkan bentuknya bulat-bulat. Ya, ya ada kalau masih ada yang ingat gambar organel sel pada sel eukariot itu saya pernah menunjukkan itu gambar retikulum endoplasma. Nah, kalau ada di permukaannya itu seperti bulat-bulat, nah itu yang bulat-bulat itu adalah ribosom. Ribosom. Nah, itu adalah retikulum endoplasma kasar. Kalau yang tanpa ada, jadi kalau yang tidak ada ribosom yang bulat-bulatnya itu yang halus. Kenapa dikatakan halus? Artinya yang ribosom yang bulat-bulat, yang tonjolan-tonjolan itu nggak ada. Makanya dikata itu yang halus. Udah nggak usah pusing-pusing lagi mau tubular, ditanya lagi tubular, kalian juga nggak tahu gitu kan. Nah, oke selanjutnya tentang mitokondria. Udah jam 4 lewat. Bisa jawab atau enggak? Iya, Ibu. Izin menjawab pertanyaan dari Sari Mustika. Terima kasih.
Di sini tadi pertanyaan dari Sari. Saya rasa pertanyaan Sari sudah solve ya, jadi nggak perlu dijawab lagi. Jadi tadi pertanyaan untuk dari Sari Mustika itu perbedaan dari retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus itu untuk perbedaan utamanya itu terletak pada keberadaan ribosom seperti yang dijelaskan Oh, oleh Ibu tadi tadi. sudah solve ya. Iya. Udah solve, udah terjawab. Kan sudah terjawab ya, kita sudah diskusikan. Jawaban dari pertanyaan Sari Mustika. Udah kan ya, tadi saya sudah tutup gitu. Yang ini, saya cuma minta pertanyaan dari Septiani lagi. Baik, Ibu, izin saya akan menjawab pertanyaan dari Yani. Pertanyaannya tadi, mengapa mitokondria disebut sebagai pusat kendali sel? Mitokondria disebut sebagai pusat kendali sel karena organel ini merupakan tempat utama produksi energi dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat. Di dalam mitokondria terjadi proses respirasi seluler, terutama siklus Krebs dan rantai transport elektron, yang menghasilkan ATP dalam jumlah besar. Energi ATP ini digunakan untuk berbagai aktivitas sel seperti sintesis molekul, transport aktif, pertumbuhan, dan pembelahan sel. Baik, terima kasih Rati. Berarti intinya mitokondria itu sebagai pusat energi ya? Pusat penghasil energi, tempat menghasilkan energi. Ya, jadi Terima kasih, Bu. proses respirasi itu terjadinya di mitokondria. Oke, silakan ditutup. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 4. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian, saran, dan partisipasi yang telah diberikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian kami, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, oke. Eh, minggu depan berarti mau UTS ya hari Selasa. Hari Selasa kita UTS. Bagaimana sistem UTS-nya? Harapan saya sih kalau bisa sih offline ya kalau mau UTS. Jadi memang ke kampus lah gitu. Tapi nanti coba dikoordinasikan dulu. Kalau misalnya memang online, nanti saya coba pikirkan mau sistemnya seperti apa. Insya Allah, apa yang materi yang akan di ini berarti yang sudah kita pelajari ya. Oke, berarti UTS-nya nanti hari Selasa untuk sementara berarti masih di jam 3 ya. Karena kan kemarin sudah take absen tuh di Selasa jam 3 dengan hari Jumat jam 3. Saya nggak tahu apakah bisa nambah jam 9 karena ada batasan jumlah pertemuan maksimal dalam 1 minggu gitu. Kalau nggak salah kemarin sih awalnya bilangnya 1, tapi untuk ini mungkin 2. Nah kalau 3 berarti, nah saya nggak tahu apa bisa atau tidak gitu. Ya, Nanti biar Rati bantu tanya sama Prodi ya, Bu. oke. Izin, tadi kan katanya terkait UTS, kalau bisa offline. Nah, tapi kita nih ada Bu yang jauh, maksudnya tuh ada yang di daerah dan yang lain tuh pada bekerja. Gimana kalau misalkan Ibu pertimbangkan untuk offline?
Ya, kalau makanya harapan saya kan bisa offline gitu kan. Nah, kalau misalnya memang harus online, itu yang saya belum pikirkan mau sistemnya mau seperti apa gitu. Karena kan kalau online, ya ya udah nanti mau ininya seperti apa, tetap ujiannya apakah. Tapi usahakan kalau bisa itu pakai komputer ya, tidak pakai laptop, tidak pakai HP. Jadi pakai komputer, kemudian saya mau ada satu kamera yang memang mengawasi gitu. Jadi satu menunjuk apa yang memperlihatkan ibu ibu mengerjakan itu dan menunjukkan ke layarnya juga gitu. Ya, oke, mungkin seperti itu. Jadi siap ya. Berarti ujiannya di hari Selasa ya, Bu ya, tetap ya. Mm-mm. Untuk sementara hari Selasa. Kalau Selasa misalkan bisa ujian dan teori, gimana? Ibu keberatan atau tidak? Insya Allah bisa. Mm. Nanti terkait Berarti kan jadwal. kalau gitu kan Selasa itu ada ujian, ada teori, terus Jumatnya ada teori. Berarti ada 3 kali absen kan, gitu dalam 1 minggu. Nah itu tolong ditanyakan lagi ke prodinya. Baik, Ibu. Nanti terkait jamnya dan konfirmasi dari Prodi, saya sampaikan kepada Ibu ya. Siap. Oke. Jadi ujian pakai laptop dan ada satu kamera yang memang menghadap ke Bapak Ibu dan layar ya. Oke, demikian perkuliahan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Oke, saya live ya.